Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Selasa ya, tanggal merah mestinya, tapi kejepit jadi diundur jadi besok. Ini orderan yang mau kita kirim. Ini untuk Honda Mobilio ya, Mobilio lama, jadi yang headlampnya masih jendol ya, masih cembung. Jadi Mobilio itu sama seperti Brio ya. Nah, ini tipe H4 ya, bolamnya. Kadang-kadang ada orang bingung. Saya bilang buat Mobilio ada yang pakainya HIR 2, ada yang 9012, ada yang H4. Begini loh, ya. Yang menentukan tipe-tipe bohlam itu bukan saya, tetapi bawaan pabrikan. Jadi kalau pabrikannya seperti Mobilionya RS atau bukan yang RS juga ya, seperti yang baru bukan tipe RS tapi ada yang menggunakan proyektor. Jadi makanya kenapa saya minta foto depan mobilnya. Karena tiap-tiap mobil kita mengikuti lampu mobil bawaannya. Kalau tipenya H1 ya akan kita kasihnya H1. Kalau lampu mobilnya bawaannya menggunakan H4 ya kita akan kasih H4. Jadi sesuaikan dengan bawaan mobilnya. Ya, kita sesuaikan dengan bawaan asli di mobilnya. Ya. Nah, harga tersebut akan berbeda-beda dari masing-masing tipe. Jadi jangan sampai Anda salah pilih order, ya, jangan sampai Anda salah pilih tipe. Pokoknya intinya adalah kita menyesuaikan orderan apa yang masuk gitu ya. Nah, kalau untuk Mobilio tipe H4 ya bolamnya ini ya. Bolam ini JL3 namanya, J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Bohlam ini paling terang ya, kelas 3 warna. Kenapa sih Anda butuh bolam 3 warna? Karena bolam ini termasuk bolam segala cuaca. Anda boleh membeli bolam yang satu warna, warnanya putih 6000 Kelvin. Mungkin pas pada saat jalanan kering, bolam tersebut terang. Tetapi kalau Anda ketemu hujan, ketemu jalanan basah, ketemu kabut, payah itu bolam. Nah, kalau Anda pakai bolam ini segala cuaca, ya, Anda mau pada saat jalanan kering Anda bisa pakai warna putihnya, pada saat jalanan basah Anda bisa nyalakan putih kuningnya, pada saat jalanan berkabut atau hujan Anda bisa nyalakan warna kuningnya. Jadi bolam ini lebih unggul ya karena bisa untuk segala cuaca. Nah, bohlam ini paling terang di kelas 3 warna. Ya, bohlam ini real 30 watt. 30 watt itu berdasarkan fakta yaitu adalah diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya, menggunakan alat ukur yang namanya wattmeter. Jadi bukan berdasarkan tulisan atau bukan berdasarkan deskripsi yang tidak jelas ya, seperti itu. Syarat kedua bohlam bagus adalah watt dan looknya sudah besar, harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran LED itu ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena drivernya memang dibuat sengaja seperti itu ya supaya Anda beli awalnya besar. Memang banyak pedagang yang mengukur juga dengan wattnya awal-awal nyala besar, tetapi ada syarat bohlam bagus kedua yang harus dipenuhi yaitu adalah tidak boleh ngedrop. Kenapa sih bohlam bisa ngedrop? Pertama kali nyala 5 menit awal mungkin wattnya besar, 60 watt, 52 watt, 40 watt, 45 watt, 55 watt, tetapi 15 menit kemudian dia akan turun wattnya. Kenapa bisa turun? Karena kepanasan. Ya, kepanasan. Karena memang drivernya untuk mengakali Anda seperti itu ya. Jadi saya lebih prefer Anda beli bohlam yang stabil. Kenapa saya bilang stabil? Karena pada saat nyala sampai akhir Anda matikan ya nyalanya segitu-segitu aja wattnya, tidak turun. Nah, itu lebih bagus dibandingkan kalau Anda beli yang ngedrop. Ya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Ini penting sekali kenapa LED harus bisa adjustable. Tujuannya adalah supaya Anda bisa membentuk cut off, menggeser bayangan gelap, memfokuskan sinar. Makanya kenapa LED ini perlu adjustable. Ya, seperti itu. Anda kalau beli LED yang fix fokus Anda rugi. Ya, Anda rugi intinya seperti itu. Kalau Anda masih kekeh mau beli yang fix fokus ya terserah Anda rugi. Nah, jangan lupa Anda harus beli LED yang mempunyai anatomi sama seperti halogen. Kenapa? Karena ya reflektor tersebut mobil Anda punya halogen. Kita mengkonversi ke LED tentu harus LED-nya menyesuaikan anatominya ke halogen supaya hasil outputnya bagus. Oke ya, kita lanjut. Tadi ada grab pick up. Jadi
penting ya, LED juga harus dikalibrasi. Jadi kalau Anda beli di saya akan kita kalibrasi. Nah, Anda lihat halogen H4 ya. Halogen H4 itu ada payung. Nah, payungnya ini penting ya. Ini yang kita kalibrasi. Apa yang kita kalibrasi adalah kita maksimalkan hasilnya supaya outputnya lebih bagus. Jadi jangan sampai Anda beli LED ini terang tapi mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain ini menyilaukan orang ya. Jangan sampai menyilaukan orang. Kenapa menyilaukan orang? Karena nggak ada cut off-nya ya. Jangan sampai seperti itu. Anda beli LED ini sudah keluar uang, Anda harus pakai aman dan nyaman ya. Aman artinya tidak mengganggu orang lain, tidak menyilaukan orang lain, Anda tidak diajakin ribut oleh orang lain. Nyaman, jadi sinarnya benar-benar padat ke jalan. Jadi jangan sampai sinarnya naik ke atas pohon ya. Anda beli lampu LED untuk menyinari jalan, bukan menyinari atas pohon. Ya, seperti itu. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Kenapa tidak boleh storing? Karena banyak LED di pasaran storing. Ya, storing ini yang paling gampang terdeteksi adalah mengganggu radio mobil Anda. Nah, LED ini tidak mengganggu radio mobil Anda. Bohlam ini mempunyai pendingin yang sangat bagus ya, ada heatsink, ada kipas, dan dia menggunakan 2 buah batang tembaga double cooper. Nah, Anda harus membeli LED yang cocok untuk market di Indonesia. Market di Indonesia mobil Jepang adalah menggunakan karet. Ya. Pemasangan LED ini jangan lupa dilepas dulu ininya, klipin di reflektor, baru pasang karetnya. Nah, pasang karetnya, karet sudah terpasang dengan benar, baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk, ya, bohlam masuk ini akan seperti ini. Jadi di sini tidak ada jalan tembus untuk keluar. Nah, jika kalau LED Anda tidak pakai heatsink, artinya kipas angin berputar, angin akan meniup ke celah-celah sini. Jadi angin akan keluar dari celah-celah sini dan dia bisa bersirkulasi. Tetapi kalau LED ini tidak ada heatsinknya, jadi akan langsung terbungkus. Nah, kalau langsung terbungkus artinya tidak ada pendinginan. Kalau tidak ada pendinginan artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa keluar. Angin tidak bisa keluar artinya LED tidak ada pendinginan. Nah, tidak ada pendinginan artinya LED-nya kan kepanasan. LED panas, watt turun, ngedrop. LED panas, cahayanya menurun, udah pasti. Wattnya turun, cahaya menurun. Tidak ada wattnya turun, cahayanya naik. Tidak ada. Itu hukum kekekalan energi. Ya, tidak ada namanya begitu. Di mana-mana kalau panas pasti merugikan dalam hal ini. Ya, Anda punya mesin genset atau Anda punya dinamo atau Anda punya power amplifier atau Anda punya pemancar. Panas pasti wattnya turun, ngedrop. Anda punya mesin motor, Anda punya motor, ya panas juga pasti tenaganya nggak keluar. Makanya kenapa motor-motor balap banyak pakai radiatornya gede-gede. Ya, seperti itu. Jadi panas intinya merugikan dalam hal ini. Memang panas menguntungkan, contohnya setrika Anda bisa gosok baju, Anda bisa nyalain solder, panas itu menguntungkan. Tapi kalau di hal ini adalah merugikan Anda. Kenapa merugikan? Karena makin panas itu LED, makin wattnya makin turun, umur makin pendek. Kenapa umur bisa makin pendek? Karena LED nggak tahan panas, ya seperti itu. Ya, ini high beamnya tetap warna putih. Nah, kita akan kalibrasi, makanya untuk Anda yang beli untuk mobil apa, kasih tahu saya. Ya, anatomi ini penting ya. LED ini anatominya sama seperti halogen. Payungnya ini sama seperti halogen, bukan merupakan daging lebih dari bahan CNC. Biasanya kalau yang merupakan daging lebih dari CNC, ininya bukan plat, tetapi ya bahan dari CNC-nya dia dari body. Nah, yang seperti begitu susah untuk disetting, susah untuk dipapas, susah untuk ditekuk, susah untuk dibengkokkan. Kenapa? Karena ini kan perlu digerinda segala macam, ya, supaya hasil outputnya lebih bagus cut off bukaannya, ya, mangkok ininya. Karena penting, kalau nggak ada mangkok pasti silau, ya. Jadi belilah LED yang anatominya sama seperti halogen supaya hasil outputnya maksimum. Jadi Anda tidak perlu mengadjust tinggi rendah lampu mobil Anda. Anda kalau selama pakai halogen itu sorotannya sudah benar, sudah bagus arahnya, Anda pakai LED ini tanpa perlu menyetel tinggi rendah. Udah pasti tinggal PNP. Ya, kalau Anda masang ke bengkel yang dia bilang, Pak, saya turunin sedikit ya, itu artinya nggak bagus LED-nya. Kenapa nggak bagus LED-nya? Karena tidak sesuai anatominya dengan halogen. Makanya gelernya banyak ke atas. Makanya perlu diturunkan. Saya menghimbau Anda beli LED ini tidak perlu nyetel tinggi rendah headlamp Anda, ya. Jadi plug and play.
driverless, driver di dalam, pemasangan lebih ringkes, tinggal colok soket, selesai. Colok soket selesai, udah. Ya, karet jangan dijebol, jangan dirusak, ya. Pakailah karet original, ya, bawaan pabrik. Ini hanya sebagai contoh salah satunya. Bentuknya mungkin bisa berbeda. Maksud saya adalah jangan Anda jebolin seperti ini, dilobangin, tidak berguna, bro. Ya, Anda merusak barang. Anda juga tidak perlu membeli karet-karet aftermarket seperti ini, tidak ada gunanya. Pakailah karet original bawaan pabrik, ya. Anda bisa beli barang ini, ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa ke Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor Lighting, Tokopedia, Juragan Lampu, Jungki Wenas, ya. Nanti sebenarnya saya sendiri juga sudah mempunyai akun Bukalapak, Shopee, ya. Nanti akan kita umumkan, nanti akan kita bahas. Tapi ya Anda mau order di manapun sama saja, ya. Oke, untuk Mobilio yang tipe H4. Terima kasih.